Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah wajib bagi tiap muslim yang menjadi amalan utama dan pertama dihisab di akhirat kelak. Namun tidak semua amalan salat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara salat menjadi amalan pertama yang dihisab di akhirat kelak termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang juga disebutkan oleh Imam An-Nasa'i. Adapun Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki solat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari solat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat adalah penentu amalan soleh. Jika solat yang diamalkan tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, maka akan menjadi kerugian besar bagi seseorang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah menyebutkan sejumlah golongan orang yang amalan solat yang dilakukannya sia-sia atau tertolak. Keterangan ini disandarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an melalui hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Mishkatul Masabih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu la tartafi'u salatuhum fauqa ru'usihim shibran. Terdapat 3 kelompok yang solatnya tidak terangkat meskipun hanya sejengkal dari atas kepalanya, atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga golongan tersebut adalah yang pertama, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Imam yang dibenci oleh makmum atau dibenci oleh satu kaum. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menyebutkan, makruh hukumnya bila seorang sholat dengan suatu kaum yang sebagian besar mereka tidak menyukainya. Tidak menyukai yang dimaksud tersebut adalah benci yang disebabkan oleh faktor syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Imam An-Nawawi menyebutkan, ada 3 hal pokok yang menyebabkan sosok imam sholat tersebut dibenci, yakni bodoh atau tidak paham tata cara, rukun, syarat, atau hal lainnya dalam sholat. Yang kedua, fasik atau orang yang secara sengaja melakukan perbuatan dosa berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah pelaku bid'ah yang melakukan sesuatu tanpa didasari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Istri yang tidur saat suami marah. Untuk golongan kedua ini yang dimaksud adalah seorang wanita yang telah berkeluarga
lalu suaminya marah karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Namun ada pengecualian untuk hal ini. Istri yang sedang dalam keadaan uzur atau kondisi tertentu tidak dibebani kewajiban sebagai istri dan tidak pula dikenakan beban seperti yang disebutkan dalam hadis. Hal ini sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 222. Dan yang ketiga adalah wa akhwani mutasorimani, dua bersaudara yang saling bermusuhan. Maksud dari dua bersaudara di sini tidak hanya merujuk pada saudara kandung, namun setiap umat Islam yang beriman adalah saudara sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Dengan kata lain, hadis ini mengajak muslim untuk menjalin ukhuwah Islamiyah pada sesama muslim. Dalam kitab Nashihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima. Dan 10 golongan tersebut, yang pertama adalah orang yang sholat sendiri tanpa membaca Al-Fatihah. Yang kedua, orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Yang ketiga, orang yang mengimami sholat suatu kaum sementara kaum itu benci. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari tuannya. Yang kelima, peminum khamr. Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Yang ketujuh, wanita merdeka yang sholat tanpa memakai kerudung. Yang kedelapan, pemakan riba. Yang kesembilan, pemimpin yang zalim. Yang kesepuluh, orang yang biasa melakukan sholat namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran, sehingga dia justru semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.